Nah, sebelumnya saya udah kirim sebuah gambar di grup WhatsApp ya, teman-teman. Teman-teman boleh lihat dulu. Nah, di sini kita kan coba langsung praktek ya. Jadi teman-teman boleh buka dulu Figma-nya. Kita akan cobain bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, kenapa saya record? Supaya teman-teman juga di sini yang ketinggalan ataupun yang pengen bikin ngulang videonya gitu ya, bisa ikutin lagi. Oke, kita kan coba praktik. Teman-teman di sini boleh buka sebuah desain file baru atau buat sebuah desain file baru. Di pertemuan-teman sebelumnya kita kan udah pernah ya bikin Figjam ya. Itu tuh salah satu fitur dari Figma, ada Figjam Board, di mana di Figjam Board ini itu tuh untuk melakukan brainstorming ide dan juga solusi bareng tim. Nah, salah satu fitur lain juga di Figma itu ada yang namanya design file. Jadi design file ini untuk membuat sebuah desain di Figma. Jadi teman-teman boleh bikin design file baru ya seperti ini. Nah, jadi nanti hasil dari desain ini kita akan coba review bareng-bareng ya, teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman yang ada di meeting kali ini atau di pertemuan kali ini bisa ngikutin bareng-bareng. Nah, ini kita akan coba bahas dulu sedikit-sedikit ya bagian-bagian yang ada di Figma ini. Walaupun sebenarnya teman-teman juga udah pernah pakai ya Figma-nya. Tapi supaya mengulas kembali fitur-fitur yang ada di Figma itu ada apa aja, kita akan coba ulas kembali. Oke, di bagian atas sini, teman-teman bisa lihat di sini ada navigasi untuk mengarah ke eh, back to files itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Terus di sini ada yang namanya move tool untuk memindahkan objek. Terus di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya di sini ada scale. Scale itu untuk memperbesar suatu objek. Nah, terus di sini ada frame. Frame ini digunakan untuk membuat sebuah apa ya, desain file baru gitu ya. Jadi kayak kotaknya gitu. Di sini ada frame, ada section, sama slice. Terus di sini ada shape tool, ada kotak, ada line, ada arrow, ellipse, dan juga lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa sambil cobain aja gitu ya. Nah, terus di sini ada pen tool. Ini juga akan sering kita gunakan kalau misalkan teman-teman pakai Figma ini. Terus ada text untuk membuat teks. Terus di sini ada resource. Resource ini ada komponen, ada plugin, sama widgets. Jadi nanti kita akan coba praktekkan satu persatu atau sebenarnya di pertemuan kali ini kita kan coba kenalan dulu deh ya sama tools-toolsnya. Terus di sini ada hand tool. Hand tool ini untuk menggeser-geser dari workspace teman-teman gitu ya. Terus di sini ada komen. Komen ini untuk memberikan komen pada desainnya. Jadi nanti misalkan teman-teman bikin desain, terus dikasih ke atasan, nah nanti atasan bisa kasih komen menggunakan fitur komen ini. Nah, terus di sini ada layer untuk yang berisi layer-layer nantinya gitu ya. Misalkan teman-teman nanti bikin sebuah objek, nah nanti akan otomatis akan ada layer baru di sini. Nah, terus bikin dua buah objek misalkan gitu ya, nanti akan otomatis akan ada dua buah layer. Nah, kayak gini. Misalkan kita kasih warna merah. Nah, terus untuk membuat merahnya ini berada di belakang kan itu biasanya kita tinggal tarik aja dia ke bawah. Nah, jadi nanti dia ketutup sama yang atas. Jadi ini yang dimaksud dengan layer. Jadi tumpukan-tumpukan lah istilahnya. Terus di sini juga ada page. Page ini berisi halaman-halaman gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya banyak page di Figma teman-teman, ini bisa ditambah aja gitu ya, add new page. Nah, untuk Figma yang gratis, ini cuma dikasih 3 page aja. Lebih dari 3 page, itu harus yang berbayar. Oke. Selanjutnya, di sini ada akses. Di sini ada aset. Nanti di sini tuh akan berisi aset-aset yang udah teman-teman buat sebelumnya. Sip, itu untuk aset. Selanjutnya, di bagian sebelah kanan, di sini ada desain. Nantinya di sini tuh akan ada berisi properti-propertinya gitu ya. Nanti kita akan coba bahas lebih detail gitu ya. Nah, terus salah satu fitur Figma lainnya itu ada yang namanya prototype, di mana prototype ini nanti kita bisa nyobain desain yang udah kita buat itu seolah-olah kayak udah jadi gitu ya, kayak udah jadi aplikasinya. Jadi nanti user bisa nyobain langsung. Nah, ini biasanya prototype buat testing ke user. Nah, terus di bagian atas kanan ini, di sini ada user yang apa namanya berkolaborasi di file Figma ini. Kebetulan ini cuman ada saya, jadi cuman ada satu. Nanti kalau misalkan teman-teman bekerja bareng tim, di sini bakalan ada banyak orang-orangnya. Sama kayak kurang lebih kayak di Figjam kemarin gitu ya. Nah, terus di sini ada share. Share ini tuh untuk sharing file atau kerjaan teman-teman ke tim projectnya. Ini udah pernah kita coba praktikin juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terus di sini ada yang namanya dev mode. Nah, jadi ketika desain yang udah teman-teman buat, itu biasanya kita hand over atau menyerahkan hasil desain yang udah teman-teman buat ke developer buat dieksekusi yang akan menjadi sistem atau aplikasi yang sesungguhnya. Di sini nanti dev mode.
kurang lebih nanti berisi kode-kode yang digunakan sama developer. Kayak misalkan ukuran dari objeknya berapa, tingginya berapa, background-nya warnanya apa, dan juga lain sebagainya. Nanti developer bisa melihatnya di sini. Termasuk berbagai macam resource, kayak misalkan teman-teman pengen konekin ke GitHub gitu ya, terus ke Jira atau ke tools-tools lainnya. Nanti developer bisa connect-nya di sini. Nah, terus di sini ada present. Present ini untuk menampilkan prototipenya. Nanti kita akan cobain bareng-bareng. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita nyobain salah satu metode yang namanya itu amati, tiru, modifikasi ya, teman-teman. Jadi, amati, tiru, modifikasi ini adalah salah satu metode yang saya pernah lakukan juga ketika belajar Figma. Jadi, kita menjiplak desain yang udah ada, terus kita cobain desain yang sama persis. Nah, jadi saya minta teman-teman boleh buka Figma-nya, terus gambar yang ada di WhatsApp yang udah saya kirim, di-copy aja ke Figma-nya. Jadi nanti kurang lebih jadi seperti ini. Nah, ini bentuknya berupa JPEG ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa sambil ikuti. Nah, sambil kita nunggu teman-teman buka Figma-nya, gimana kalau misalkan kita absen dulu deh ya. Jadi teman-teman sambil mempersiapkan buka Figma, terus copy file desainnya ke Figma, kita absen dulu. Nah, terus yang pertama kali yang harus teman-teman ketika mendesain itu ngapain gitu ya. Nah, biasanya kita bikin dulu yang namanya frame. Nah, frame ini kan kalau misalkan teman-teman klik di sebelah kanan bakalan muncul tuh frame-nya mau bikin desain buat apa? Mau bikin desain buat handphone misalkan, tablet, desktop, atau mau buat bikin presentasi, bikin watch atau jam gitu ya, paper dan juga lain sebagainya. Nah, karena di sini kita lihat desainnya itu dia buat website, jadi nanti kita bikinnya di desktop aja. Terus desktop juga, di sini ada banyak pilihannya nih teman-teman, dari mulai MacBook Air sampai ke TV. Jadi boleh teman-teman sesuaikan aja. Misalkan saya pengen bikin desain buat MacBook Air Pro gitu ya. Ini tinggal diklik, nanti bakal muncul frame-nya kayak gini. Nah, terus misalkan kalau misalkan kita pengen bikin custom frame sendiri gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh klik frame-nya, terus tinggal di drag and drop aja kayak gini. Terus atur ukurannya di sini. Misalkan untuk ukuran websitenya saya pengen 1200 misalkan, atau 1920 pixel ke 180. Nah, biasanya ini ukuran standarnya seperti ini. Jadi teman-teman boleh disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kita pakai yang MacBook Pro aja, yang pakai template-nya yang ada di Figma. Nah, terus di sini kan di paling atas ada nih nama dari frame-nya apa. Ini kita kasih nama sesuai dengan nama halaman yang ingin kita buat. Misalkan ini halamannya itu adalah halaman utama, jadi teman-teman boleh ketik aja homepage gitu ya, karena ini adalah halaman utamanya. Nah, sip, itu yang pertama yang harus teman-teman buat. Selanjutnya, di sini kalau kita lihat, kita breakdown gitu ya. Di paling atas itu tuh ada yang namanya navigasi. Nah, gimana cara bikin navigasi? Yang pertama kita bikin dulu tulisannya deh. Nah, bikin tulisannya kan biasanya kita pakai teks ini kan ya. Kita tinggal klik teksnya, terus masukin navigasinya pengen apa aja. Misalkan kayak ada home gitu ya. Kayak ini. Terus di home ini juga kita bisa pilih propertinya di sebelah kanan ada jenis fontnya gitu atau fontnya mau pakai font apa. Misalkan kita pakai Poppins, ada nggak Poppins? Nah, di sini itu tuh dia udah terkonek dengan Google Fonts. Jadi setiap yang ada di Google Fonts itu ada di Figma Font ini juga. Nah, terus di sini kalau teman-teman lihat ada receipt gitu ya, tinggal teman-teman copy aja, copy paste, terus tinggal di drag. Nah, itu cara yang sederhananya, cara yang mainstreamnya. Nah, kalau misalkan yang cara nggak biasa, buat duplikat objek, teman-teman boleh klik elemennya, terus drag sambil tekan shift, terus untuk mengcopy-nya, teman-teman tekan alt. Nah, nanti bakalan ada ngeduplikat seperti ini. Nah, tinggal lepaskan. Nah, jadi nanti bakalan terduplikat. Itu cara yang paling cepatnya gitu, shortcut-nya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan udah terbiasa, nanti bakalan sering pakai cara itu dibanding dengan Ctrl C, Ctrl V, terus teman-teman harus drag gitu ya. Mending teman-teman pakai cara yang lebih cepat dengan cara tekan shift, drag sambil tekan alt. Nanti bakalan terduplikat kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita tinggal ubah aja tulisan yang ada di dalamnya sesuai dengan desain yang udah saya kirim sebelumnya ya. Terus ada community. Terus ada juga about us. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan ketika ngedesain itu adalah jarak spasinya atau jarak antara objeknya itu harus konsisten. Jadi kalau misalkan contohnya di sini ada 20
pixel misalkan gitu ya jaraknya. Nah, itu tiap-tiap objeknya nantinya harus 20 pixel juga. Jadi harus sama gitu. Nah, terus kalau saya lihat juga di sini navigasinya itu agak gede ukuran fontnya. Teman-teman juga bisa gedein semua font ini dengan cara blok semuanya. Terus di properti sebelah kanan, di sini ada buat font size-nya ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Bisa menggunakan template yang sudah ada atau bisa ketik manual. Misalkan pengen 16 ya, ketik aja 16 pixel gitu. Nah, ini satuannya pixel ya, teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat juga di desain yang ini, itu tuh dia agak bold. Jadi teman-teman bisa bikin tulisan menjadi bold dengan cara klik properti yang ada di sebelah kanan, terus kasih medium misal. Nah, seperti itu. Jadi nanti bakalan agak bold. Nah, terus teman-teman misalkan pengen kasih warnanya itu nggak hitam peket gitu ya, tapi agak sedikit abu-abu. Nah, ini cara mengubahnya sekaligus, teman-teman boleh blok semuanya, terus scroll ke bawah, di sini ada fill. Fill ini untuk mewarnai tulisannya gitu. Jadi teman-teman tinggal klik, tinggal geser aja sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, ini kita belum bahas yang namanya varian dan juga design system. Nanti kalau misalkan pakai design system, itu kita ngubah warna elemennya itu nggak satu-satu kayak gini, tapi yang ada di desain sistemnya. Tapi nanti itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sip, selanjutnya kita akan coba atur untuk jaraknya nih ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman klik objeknya, terus klik tombol Alt, terus arahkan ke objek yang ada di sebelah kanannya, teman-teman bisa melihat ada jarak 10 tuh di situ. Nah, itu maksudnya itu 10 pixel ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngegeserin, misalkan teman-teman pengen nambahin jaraknya 1 pixel gitu ya, tinggal teman-teman pakai aja arah panah kiri untuk ngegeser elemennya. Nah, kalau misalkan saya udah klik tuh ya, kalau kita tekan Alt lagi, itu nanti bakalan ada jarak bertambah jadi 11 pixel. Tadi kan 10 pixel, jadi nambah 1 pixel. Nah, terus teman-teman pengen nambahnya nggak satu-satu gitu ya, tapi pengen sekaligus 10 pixel. Nah, itu juga bisa. Caranya teman-teman tinggal tekan Shift, terus arah panah kiri gitu ya, untuk ngegesernya. Nah, itu nanti bakalan ngegeser sebanyak 10 pixel. Nah, ini kebetulan teman-teman saya lupa Zoom-nya itu Zoom yang gratis ya. Nah, di Adlink saya bikin 2 sesi, jadi nanti boleh masuk ke sesi yang kedua. Karena saya rasa kalau untuk praktek 1 jam aja nggak cukup gitu ya. Oke, kita lanjut. Sip, itu untuk cara mengatur atau menggeser jaraknya ya. Kalau misalkan tanpa shift itu 1 pixel, kalau misalkan pakai shift itu jadi 10 pixel. Nah, kita pengen jaraknya misalkan 10 pixel gitu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya jarak antara receive sama community juga ini harus sama, yaitu 20 pixel. Nah, ini kebetulan jaraknya itu 17 tuh. Berarti kurang berapa? 3 pixel. Kita tinggal geser aja pakai arah panah kiri, arah panah kanan, sorry, untuk menggeser community-nya. Jadi 1, 2, 3. Tuh, jadi nanti bakalan bergeser sebanyak 3 pixel. Nah, itu juga sama, kita harus geser buat yang about us, supaya jaraknya sama dengan yang lain. Nah, ini kalau misalkan kita tekan objeknya gitu ya, terus tekan Alt, arahin pointernya ke sebelah objek yang ingin kita ukur jaraknya. Nah, ini ada 7 pixel. Nah, kita pengen 20 pixel, berarti kita tambahin aja 3 pixel dulu, terus selanjutnya tambahin 10 pixel dengan cara klik Shift, terus arah panah kanan. Jadi nanti bakalan bergesernya langsung 10 pixel. Sip, aman. Nah, sepintas di sini caranya nggak ada masalah gitu ya. Kita geser-geser elemennya buat nambahin jaraknya. Tapi ketika ada revisi lagi, misalkan ya, kita pengen jaraknya itu 30 pixel. Nah, itu kan kita harus geser lagi satu-satu kayak gini gitu kan. Itu tuh ribet banget. Nah, ada cara yang paling simpelnya teman-teman, yaitu menggunakan auto layout. Ini sebagai gambaran dulu buat teman-teman supaya teman-teman juga tahu bahwa bikin desain itu ternyata ada aturannya gitu, sesuai dengan tools yang teman-teman pakai. Ada cara gampangnya lah istilahnya. Nah, untuk cara mengatur jarak antara objek ini supaya rata gitu ya, ini teman-teman tinggal blok. Nah, terus lihat di properti sebelah kanan ada yang namanya auto layout nih. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada space-nya nih. Ini kebetulan tadi kita atur 20 pixel di antara objeknya. Kalau misalkan teman-teman pengen di antara objeknya itu 30 pixel, tinggal tambahin aja 30. Tuh, otomatis semuanya jadi 30. Jadi kita nggak perlu geser satu-satu lagi. Lebih cepat, teman-teman. Nah, terus suatu saat, misalkan teman-teman pengen navigasinya itu nggak berjejer ke sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan tanpa auto layout kan kita harus gesernya satu-satu. Pindahin si resipi ini ke bawah, community-nya ke bawah gitu ya. Karena kita pengen navigasinya berjejernya ke bawah. Nah, karena teman-teman tadi udah pakai auto layout, teman-teman boleh blok lagi. Terus di sini ada direction-nya nih, teman-teman. Kalau misalkan kita kasih vertikal, tuh, dia jadi
berjajarnya ke bawah gitu. Kita nggak perlu bergeserkannya satu persatu. Nah, itu sepintas mengenai auto layout yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya navigasi udah berhasil kita buat. Selanjutnya di sini ada icon nih, teman-teman. Nah, di Figma itu ada yang namanya plugin. Plugin ini ada banyak sekali fitur yang bisa teman-teman pakai. Salah satunya adalah library buat icon. Nah, cara pakainya gimana? Teman-teman boleh pergi ke bagian sini nih, ada resources, atau teman-teman juga boleh klik kanan, terus plugin, di sini ada manage plugin. Ini itu sama aja sih. Kita coba pakai yang di sini deh, yang paling kelihatan. Boleh klik, di sini ada bagian plugin, teman-teman. Nah, untuk nyari plugin, teman-teman tinggal ketik aja. Misalkan kita pengen nyari plugin buat nambahin icon gitu ya. Misalkan kita kasih bootstrap icon. Nah, kalau nggak ada, boleh cari yang lain, icon gini. Nah, ini ada banyak tuh pilihannya. Pakai icon egg, icon code, ada iconify, bootstrap icon, dan juga lain sebagainya. Ini teman-teman boleh pilih aja salah satu icon yang ingin teman-teman pakai. Misalkan tadi saya pilih bootstrap icon buat menambahkan icon-icon. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah klik, bakalan terbuka sebuah pop-up box baru kayak gini. Nah, misalkan kalau misalkan kita cari dan lihat dulu desain yang udah ada sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kan ada tombol search nih. Kita bisa ketik aja di sini. Search. Nah, ini ada tuh icon search. Tinggal teman-teman klik, terus nanti akan otomatis masuk ke dalam Figma-nya. Nah, ini nih, nggak kelihatan tadi. Tinggal atur aja posisinya sesuai dengan yang ingin teman-teman tempatkan gitu. Nah, usahakan ukurannya kita samakan juga dengan tinggi dari tulisannya. Misalkan kita kasih 16 pixel, ini 16 pixel, width-nya 16 pixel, height-nya 16 pixel. Kayak gini. Nah, terus di sebelah kanan, di sini tuh ada yang namanya ini nih, teman-teman, constraint property. Jadi, itu tuh untuk membuat proporsi dari size-nya gitu. Jadi, kalau misalkan kita kasih ukuran width-nya itu 30 pixel, nah, lihat, dia tuh bakalan jadi gepeng. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen jadi gepeng gitu ya, tingginya itu pengen mengikuti sesuai dengan ukuran lebarnya, teman-teman boleh klik yang ini, hingga mengunci gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman kasih fila 32 pixel di sini, nah, lihat lebarnya juga atau tingginya juga dia akan menyesuaikan. Nah, kita balikin lagi 16 pixel kayak gini. Atau kalau kegedean kita kasih 14 pixel. Nah, save icon yang pertama udah berhasil kita tambahkan gitu ya. Selanjutnya kita pengen nyari icon lagi nih. Icon yang namanya gambar orang gitu. Nah, caranya sama kayak tadi. Teman-teman boleh pergi ke bagian plugin. Nah, di sini karena kita tadi udah pakai, jadi akan ada di bagian recent atau yang terbaru gitu ya. Teman-teman tinggal diklik aja, terus tinggal pakai gitu. Nah, kita cari misalkan kita pengen ada icon user. Kalau nggak ada people, nah kayak gitu. Jadi pokoknya silakan teman-teman cari-cari aja icon yang sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Nah, ini udah ada tuh ikonnya, tinggal diposisikan aja di sini. Kita atur lagi posisinya biar sama, 14 pixel, terus kita atur lagi di sini. Nah, ini kayak biasa, kita harus atur lagi nih jaraknya. Supaya gampang dalam mengatur jarak, seperti biasa, kita harus blok dulu. Terus di sini ada auto layout nih, teman-teman. Teman-teman tinggal klik, terus di sini tinggal atur aja ukurannya mau berapa pixel. Misalkan kita kasih 10 pixel deh untuk icon. Sip, udah aman. Kalau misalkan ukuran fontnya atau ukuran ikonnya kurang gede, kita tambahin lagi. Ini kita kasih 16 pixel deh. Jadi bersama 16 pixel. Sip, bagian icon udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bikin yang namanya bagian ini nih, logonya. Seperti biasa, kita bikin pakai tulisan aja, restoran gitu ya, misalkan. Restoran apa gitu ya. Ini nama brandnya mau apa. Terus teman-teman nyari lagi nih logonya. Kalau misalkan pakai logo, ya silakan masukin logonya ke dalam Figma-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada, sebagai contoh kita pakai plugin lagi deh. Plugin Bootstrap Icon, kita cari pakai icon. Misalkan kita pakai logonya itu, oh guys, kita cari dulu yang mendekati. Kita pakai ini deh ya, yang simple-simple. Nah, tinggal diklik, terus nanti bakalan langsung ada tuh ikonnya terekspor. Tinggal di drag and drop, terus kita atur posisinya biar pas. 16 pixel, kita atur lagi di sini. Sip, seperti ini. Sip. Nah,
Ini kita kasih warna dulu, misalkan untuk logonya kita kasih warna hijau deh ya. Atau kita samakan deh dengan warna yang ini. Nah, untuk mengcopy warna, teman-teman di sini tinggal klik aja nih di bagian objek yang ingin teman-teman warnai dulu. Nah, terus di bagian propertinya, teman-teman scroll ke bawah, di sini ada selection colors. Tinggal teman-teman klik, terus di sini ada kayak pen gitu ya. Tinggal teman-teman klik, terus arahin ke bagian warna yang ingin teman-teman copy. Nah, klik aja, terus nanti bakalan secara otomatis warnanya itu akan tercopy ke dalam objek yang udah teman-teman buat di sini. Sip, aman? Selanjutnya, teman-teman, kita tahu di sini kita pengen atur nih jarak antara logo dengan navigasi dengan ikonnya. Tapi kita pengen jaraknya itu sama. Nah, kita kan nggak tahu ya jaraknya itu berapa gitu. Nah, itu ada cara yang lebih cepatnya menggunakan auto layout. Teman-teman boleh blok semuanya kayak gini. Terus di sini ada auto layout. Tinggal teman-teman klik kayak gini. Kalau misalkan kita kasih jaraknya 0, kan dia bakalan saling berdempetan kayak gini. Nah, kita pengen jaraknya itu rata gitu antara antara logo terus icon sama navigasi. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini teman-teman boleh klik di sini. Nah, di sini ada auto. Jadi nanti Figma-nya yang akan secara otomatis menghitungkan kira-kira berapa tuh jaraknya gitu. Kalau teman-teman klik objek yang ini, terus tekan Alt lagi, lihat nih. Kelihatan nggak? Jaraknya itu 435,5 pixel. Kalau misalkan kita atur jaraknya dengan yang icon yang ini, jaraknya itu sama. Nah, itu kurang lebih kegunaan dari auto layout. Nah, selanjutnya di sini kita bisa kasih pensejajaran elemennya, kita bisa kasih sejajar secara align left gitu. Sip, navigasi udah berhasil kita buat. Selanjutnya ada satu hal nih yang lupa kita tambahkan sebelumnya sebelum kita ngedesain, yaitu adalah layout grid, teman-teman. Jadi layout grid ini membuat website teman-teman tuh jadi lebih rapi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri gitu ya, nah ini lihat nih, antara frame-nya dengan kontennya, dia tuh nggak mepet ke sebelah kiri, tapi kayak ada jaraknya gitu tuh, teman-teman. Nah, itu kita pakai yang namanya layout grid. Lihat nih, ini maksud yang saya maksud tuh seperti ini nih. Lihat. Tuh, dia jadi sejajar tuh. Nggak ada yang keluar dari kotak ini. Nah, itu kita pakai yang namanya layout grid. Cara bikin layout grid di Figma itu gampang aja. Teman-teman boleh klik bagian frame homepage-nya ya. Terus di sebelah kanan di sini ada yang namanya layout grid, teman-teman. Nah, teman-teman boleh klik layout grid-nya. Nanti bakalan muncul kotak-kotak kayak gini tuh, kalau kelihatan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini klik di bagian layout grid-nya. Terus di sini ada yang namanya column, teman-teman, untuk membuat kolom. Nah, biasanya untuk layout grid di bagian website itu kita membutuhkan 12 kolom. Jadi, teman-teman di sini di count-nya boleh kasih aja 12 kolom kayak gitu. Jadi, nanti bakalan ada 12 kayak gini. Terus di sini di propertinya bisa tipenya kasih aja center. Nah, nanti bakalan berada di tengah-tengah. Terus supaya gambar atau si grid-nya ini dia gede ukurannya, kita kasih width-nya 80. Nah, ini biasanya 80 sih, ada yang pakai 90, jadi sesuai dengan ukuran website yang dibuat gitu. Nah, ini kita tinggal rapikan. Nah, kayak gini. Sip. Selanjutnya, aman bagian navigasi udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bagian ini nih, yang sebelah kanan dan juga kirinya. Nah, kita bisa pakai tulisan lagi. Contohnya, kalau misalkan tulisannya kita bisa samakan aja gitu ya. Cooking made fun and easy. Unleash your inner chef. Nah, ini kayak biasa, kita tinggal atur aja ukuran fontnya, pakai properti yang ada di sebelah kanan, teman-teman boleh klik, tinggal cari aja font atau ukuran font yang sama dengan desain yang ada di sebelah kiri. Misalkan kita kasih berapa nih? 64. Kalau misalkan nggak ada yang sama, ini teman-teman boleh tulis manual. Nah, terus kita tahu dia itu agak bold gitu ya, teman-teman boleh klik, terus ini ubah dari yang tadinya medium jadi bold atau semi bold. Kita pakai bold aja. Terus untuk warna tulisannya kita tahu dia nggak bukan hitam pekat ya. Jadi kita ubah lagi dengan cara lihat di properti sebelah kanan ada fill, tinggal kita geser ke atas supaya warnanya nggak terlalu pekat kayak gitu. Nah terus kita tahu juga di sini dia nggak bablas ke sebelah kanan gitu ya untuk tulisannya. Gimana caranya supaya kita bisa bikin tulisannya kayak gini? Nah teman-teman boleh klik teksnya, terus di sini kayak bakalan ada ini nih text boxnya gitu lah. Teman-teman tinggal drag geser ke kiri aja tuh nanti bakalan menyesuaikan.
Tinggal kita atur posisinya hingga sama dengan apa yang ada di desain sebelah kiri ini. Ini kalau misalkan tulisannya kegedean, kita kecilin lagi. Misalkan kita kasih 50 deh. Kayak gini. Kalau kurang, kita kasih 54. Pokoknya tinggal di-adjust saja sesuai dengan desain yang ada di sebelah kiri. Sip, kalau misalkan udah, selanjutnya kita bikin ininya nih, deskripsinya, sub tagline. Jadi ini tuh disebut sebagai tagline ya, teman-teman. Tulisan yang gede gini tagline. Terus di bawahnya itu ada sub tagline-nya. Jadi kita tinggal tulis saja, samakan aja kayak yang di bawah. Discover. Ini kita tulisannya perkecil dulu jadi 16 pixel. Untuk warnanya kita kasih warna abu-abu. Terus untuk font weight-nya kita kasih medium. More than 10.000 receive. Nah, kalau kita lihat di sini warna fontnya itu beda sendiri. Nah, gimana caranya supaya warna warna fontnya gitu ya itu beda sendiri? Teman-teman boleh blok aja bagian yang ingin teman-teman bedakan warnanya. Terus lihat lagi di bagian sebelah kanan di propertinya di sini ada fill, tinggal klik aja. Nah, kalau misalkan warnanya pengen bener-bener mirip kayak gini, itu tuh teman-teman bisa pakai ini nih, kayak jarum gitulah. Nah, tinggal arahkan aja ke warna yang ingin teman-teman copy. Kalau misalkan diklik, tuh lihat warnanya itu bakalan sama gitu, seperti yang ada di sini. Ini ukuran fontnya kita kecilin lagi jadi 14 mungkin. Nah, tinggal kita masukin aja tulisan yang lainnya. Your hand with the best. Nah, ini kita geser lagi aja untuk text box-nya supaya nanti ada kotaknya gitu. Tinggal kita masukin lagi tulisan yang selanjutnya. Kayak gini. Tinggal kita arahkan di sini. Kalau misalkan ukuran fontnya kurang gede, kita tambahin lagi kayak biasa. Nah, terus di sini warnanya juga harusnya warna abu-abu. Teman-teman boleh klik aja font yang ada di sini, terus copy hexadesimalnya yang di sebelah kanan, copy, terus blok lagi warna yang ingin teman-teman ubah warnanya gitu. Tinggal masukin hexadesimal yang udah kita copy di sini. Jadi nanti otomatis bakalan langsung berubah. Gitu, teman-teman. Sip. Untuk tagline udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bikin tombol nih. Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin tombol kan pakai kotak kayak gini gitu ya. Kita pakai kotak, terus kita kasih warnanya miripin pakai ini. Tuh, warnanya sama. Terus kita masukin teks di tengahnya misalkan. Explore, ini warnanya nggak ada. Nah, ini kenapa dia nggak ada? Karena tulisannya itu berada di bawah dari kotaknya. Ini kalau misalkan kita kasih warna merah gitu ya. Kalau misalkan kita naikin ke atas tuh dia jadi ketutup. Kenapa ketutup? Karena layernya teman-teman jangan lupa. Layer teks ini dia berada di bawah dari kotaknya gitu. Jadi teman-teman harus pindahkan. Ups, benar tadi. Nah gitu. Jadi pindahkan si kotaknya ini harus berada di bawah explore-nya. Jadi kalau misalkan di atas, tuh dia jadi ketutup. Lihat nih di pojok kiri atas, pojok kiri bawah maksudnya. Jadi pindahin ke bawah. Jadi nanti nggak tertutup. Terus warna tulisannya kita tahu dia warna putih, kita ubah dulu. Terus tulisannya Explore Recipies. Receipt, kayak gini. Nah, untuk membuat sudut-sudut dari tombolnya itu tumpul, nggak kayak tajam gini gitu ya, teman-teman boleh klik objek kotaknya, terus di sebelah kanan lihat ada properti lagi yang namanya itu corner radius. Corner radius, kita bisa kasih misalkan 16 pixel, kalau misalkan kurang ya tinggal kurangin, kalau misalkan lebih tinggal tambahin. Nah, ini udah jadi sebenarnya kalau misalkan bikin tombol kayak gitu. Tapi masalahnya adalah ketika teman-teman punya tombol, tulisannya itu berubah jadi panjang gitu. Nah, kan ini jadi bablas kayak gini ya, teman-teman. Itu artinya kita harus atur lagi posisi dari kotaknya, harus perbesar lagi secara manual gitu. Nah, ada cara yang lebih simpelnya lagi, teman-teman, yaitu menggunakan auto layout, teman-teman. Ini boleh cut, ini boleh hapus dulu.
ubah dulu tulisannya jadi warna merah biar kelihatan. Nah, teman-teman boleh klik teksnya. Di sini ada yang namanya auto layout. Nah, ini auto layout. Teman-teman tinggal klik aja plus. Terus di sini tinggal teman-teman masukin aja paddingnya. Maksud dari padding itu adalah jarak antara objek yang ada di tengah dengan kontainernya. Nah, ini kebetulan kalau misalkan saya kasih 10 pixel, artinya di jarak antara kiri dan kanannya itu 10 pixel. Kalau misalkan saya kasih 10 pixelnya di sini, itu artinya atas dan bawahnya 10 pixel. Dimana kalau misalkan untuk kanan kirinya kita kasih 16, atas bawahnya biarin 10 pixel. Terus kita buat warnanya jadi warna orange gitu ya. Kita samakan kayak yang ini. Terus tulisannya kita kembaliin jadi warna putih. Terus border radiusnya kita kasih 16 lagi, biar sama. Kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan jaraknya kurang gitu ya, ini kita bisa tambahin lagi di sini, 24. Ini kita kasih mungkin 16. Tuh, jadi ukurannya hampir mirip lah. Kalau kurang ya tinggal tambahin lagi di sini, misalkan 28 atau 42, kayak gini, tinggal bisa disesuaikan. Nah, kelebihan menggunakan auto layout apa gitu ya? Jadi ketika teman-teman nambahin tulisannya jadi lebih panjang gitu ya, misalkan ada tulisan tambahan, tuh lihat kotaknya itu tuh bakalan menyesuaikan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu menyesuaikan secara manual lagi, gitu geser-geser. Nah ini sebagai pengetahuan dulu aja. Nanti kita akan bahas lebih detailnya mengenai auto layout di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Teman-teman boleh pakai cara yang pertama gitu ya, diatur secara manual, atau pakai cara yang advance-nya, yaitu pakai auto layout. Nih, kalau misalkan udah, kita copy tadi ya tombolnya, pindahin ke sini. Tinggal kita atur posisinya. Sip, nanti kita rapihin barang-barang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar nih, teman-teman. Nah, biasanya kita dapat gambar dari mana? Nah, teman-teman bisa gunakan salah satu website yang biasa saya pakai juga sih. Teman-teman bisa pakai yang namanya Frapic. Di sini tuh nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam resource dari mulai gambar, terus vektor, dan tentunya ada yang gratis, ada yang berbayar, dan juga ada yang copyright, dan juga non-copyright. Jadi dipilih aja. Teman-teman juga bisa cari di Google, itu bebas sih. Tapi yang harus teman-teman perhatikan ketika mencari gambar itu ada copyright-nya ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kena denda karena menggunakan resource yang berbayar gitu. Nah, misalkan teman-teman di sini kita pengen nyari gambar, misalkan apa nih, food gitu ya, food in plate. Nah, itu bakalan banyak tuh. Kalau misalkan teman-teman pengen nyarinya foto, bukan vektor, ini teman-teman tinggal klik aja di sini, kategorinya foto. Ini tunggu dulu. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pengen pakai gambar yang ini nih, atau misalkan teman-teman punya gambar sendiri, punya restoran sendiri, punya warung sendiri, boleh pakai gambar teman-teman sendiri gitu buat dibikinin websitenya misalkan. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita pakai resource yang ada di sini. Ini boleh diklik, terus copy, terus kita paste di sini, teman-teman. Kembali lagi ke desainnya, terus kita paste di sini. Masih loading, kita copy dulu, copy image. Nah, muncul tuh gambarnya. Nah, kita tahu gambar yang kita punya di sebelah kiri, itu tuh dia nggak ada backgroundnya ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita tahu gambar yang ada di sebelah kiri ini, yang pengen kita jiplak gitu ya desainnya, dia tuh nggak ada backgroundnya tuh di sekeliling objeknya. Sedangkan gambar yang kita punya, nah sedangkan gambar yang kita punya di sini, dia itu ada backgroundnya. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan background yang ada di dalam gambar makanan kita ini? Ini gimana kalau misalkan kita gridnya kita hilangkan dulu supaya gambarnya kelihatan. Nah, untuk menghilangkannya jangan klik tombol minus yang ini. Ini tuh untuk menghapus, tapi teman-teman boleh klik yang ini. Ini tuh untuk hide. Nah, jadi dia gridnya bakalan hilang dulu. Nah, teman-teman boleh klik yang ini. Nah, terus kita bakalan pakai sebuah plugin untuk menghilangkan background dari sebuah objek. Nah, cara install plugin seharusnya teman-teman udah masih ingat ya. Pergi ke bagian resource,
Di sini ada plugin, terus kita cari plugin untuk menghilangkan background misalkan kita. Kita cari remove BG contohnya. Nah, ini kebetulan ada nih, remove background. Tinggal diklik, lalu di run aja. Kalau misalkan dia minta set API key, berarti itu artinya kita harus set API key-nya dulu. Nah, selain kita menggunakan plugin, kita juga bisa pakai websitenya langsung. Remove BG. Nah, ini adalah salah satu website untuk menghilangkan background. Jadi, teman-teman boleh ekspor aja dulu gambar yang ada di sini, yang kita punya. Klik tombol export, exportnya boleh PNG atau apapun itu. Kita simpannya di pictures dulu. Nah, ini kita tinggal hilangkan dulu backgroundnya. Nah, ini ditunggu dulu sampai backgroundnya dia hilang. Jadi sebenarnya plugin dari Figma itu banyak banget, teman-teman. Teman-teman bisa cari tahu sendiri plugin-plugin yang kira-kira teman-teman akan bermanfaat ya buat proses desain teman-teman, mempercepat proses desain teman-teman, boleh dicari. Nah, ini tadi udah berhasil, kita tinggal drag and drop aja ke Figma-nya, dan ini gambar yang pertama kita boleh hapus, nah kita udah punya gambar yang kedua. Kita tinggal atur aja posisinya. Nah, jangan lupa untuk supaya gambarnya rapi, kita buka lagi layout grid-nya sebagai panduan kita dalam menempatkan posisi objek yang kita miliki. Tuh, kalau misalkan kurang gede, kita gedein. Kalau misalkan kurang panjang, ya kita panjangin. Kayak gini, sip. Contohnya kayak gini dulu. Nah, ini juga sama. Ada gambar kayak misalkan brokoli, ada bawang, ada tomat. Teman-teman boleh bisa cari gambarnya di Traffic tadi. Itu sebenarnya banyak banget. Saya coba contohin satu kali aja. Silakan teman-teman coba praktikkan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada card gitu ya. Kita akan coba cardnya bareng-bareng. Gimana cara bikinnya? Kayak biasa, yang pertama harus teman-teman buat adalah tulisannya dulu. Atau konten yang ada di dalamnya dulu. Ini untuk kontennya kita. Nah, ini kan misalkan teman-teman lagi belum punya gitu ya, untuk copywritingnya. Belum punya tulisan, kira-kira mau kasih tulisan apa. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai plugin yang ada di Figma untuk ngasih tulisan dummy gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik lagi satu persatu buat bikin dummy-nya. Itu yang namanya content reel. Content reel ini itu tuh untuk menambahkan tulisan-tulisan dummy. Jadi kita kalau misalkan belum punya ide mau ngasih tulisan apa gitu ya, ya udah kita pakai dummy aja. Nah, teman-teman boleh klik objeknya. Di sini sebenarnya ada banyak yang bisa teman-teman pakai. Ada teks, ada image, ada icon juga sebenarnya ada di content reel ini. Tapi yang akan kita coba dari plugin ini adalah content reel. Nah, misalkan kita pengen pakai teks dummy apa nih? Lorem ipsum, kita pengen nyari nomor acak gitu ya. Ini tinggal diklik aja tuh. Mau nama misalkan boleh. Terus ada email juga bisa, dan juga lain sebagainya. Contohnya kita pengen kasih lorem ipsum dulu deh. Tulisan random gitu ya. Nah, ini tinggal di drag and drop, tinggal kita atur lagi posisinya. Ukuran fontnya kita kecilin dulu. Kita kasih 14 pixel. Kalau masih kegedean, kita kasih 12 pixel. Sip. Ini kalau misalkan kepanjangan tulisannya, kita boleh cut aja ya paragraf yang bawahnya. Ini masih tulisan dummy. Alangkah lebih bagusnya, teman-teman ya kasih tulisannya langsung gitu. Teman-teman bisa manfaatin ChatGPT buat ngegenerate tulisannya. Sip, tulisannya udah berhasil kita tambahin. Selanjutnya di sini kita butuh bintang-bintang nih, teman-teman. Nah, itu kita pakai icon lagi dari Bootstrap icon ya. Teman-teman boleh klik, terus kita cari yang namanya start. Kayak gini. Terus tinggal mana nih start yang mau dipakai. Misalkan kita mau pakai ini, tinggal diklik aja. Nanti akan otomatis langsung masuk ke sini tuh. Kayak gitu. Tinggal kita atur ukurannya. Nah, teman-teman bisa pakai scale untuk mengatur posisinya. Jadi selain pakai yang ada di sebelah kanan tadi gitu ya, kita juga bisa langsung kecilin ukurannya kayak gini, scale. Tinggal kita move lagi untuk ngepindahinnya, kayak gitu. Nah, itu kalau menggunakan scale kita tinggal drag and drop. Tapi kalau misalkan kita pakai yang ada di sebelah kanan juga bisa. Kita tinggal atur aja pixelnya mau berapa pixel. Terus warnanya kita ubah juga supaya sama kayak gini. Terus kita tinggal duplikat jadi berapa tuh? Jadi 5 ya. Nah, ini kayak biasa untuk nge-copy objek, teman-teman, cara cepatnya itu tinggal di drag sambil tekan shift.
terus sambil tekan Alt. Jadi nanti bakalan otomatis terduplikat kayak gini. Nah, ini tinggal kalau misalkan udah terduplikat sekali, tinggal Ctrl D. Tuh, jadi nanti bakalan terduplikat terus-terusan. Tinggal kita pakai fitur yang namanya auto layout. Kita blok semua objeknya kayak gini. Terus di sini ada auto layout, tinggal klik supaya ukurannya kita bisa atur dengan mudah gitu. Misalkan kita kasih 6 cukup lah. Sip, ini juga atas bawahnya kita pakai auto layout. Nah, supaya rapih gitu. Sip, kalau misalkan udah, kalau misalkan kita pakai auto layout, kita bisa dengan mudah menambahkan paddingnya gitu. Jarak antara di sekeliling objeknya. Misalkan kita mau kasih jaraknya itu 10 pixel gitu ya. Terus kita kasih warna backgroundnya samain kayak yang ada di desain ini. Tuh, jadi sama. Kalau misalkan terlalu gelap, kita tinggal kecilin lagi. Nah, untuk membuatnya menjadi rounded, itu kita tinggal ubah aja di bagian corner radiusnya. Kita kasih 10 pixel misalnya. Sip, udah tuh. Untuk bagian atasnya udah berhasil kita bikin. Kalau misalkan terlalu lebar, ya kita tinggal kecilin aja di sini. Nah, ini kan dia jadi bablas nih. Supaya dia nggak bablas, karena kita udah pakai auto layout, di sini teman-teman bisa lihat ada fix, ada fill. Kalau fill itu nanti akan menyesuaikan dengan kontainernya. Tuh, itu. Jadi nggak bablas lagi. Sip, udah aman. Kalau misalkan paddingnya kurang, kita tambahin lagi di sini. 16 misalkan. Tuh, jadi agak lebih lega gitu di bagian sekeliling objeknya. Selanjutnya kita bikin untuk tulisan namanya nih. Misalkan kita tambahin Sarah gitu ya. Kita kasih warnanya warna hitam. Nah, di sini kita punya foto orang nih. Kita bisa pakai plugin Content Reel lagi kayak tadi. Teman-teman boleh klik ellipse di sini. Kita bikin dulu lingkarannya. Misalkan lingkarannya itu kita kasih 24 pixel ke 24 pixel. Terus gimana caranya supaya dari yang tadinya lingkaran kayak gini jadi foto. Nah, itu kita pakai plugin lagi. Teman-teman boleh pergi ke bagian resources, terus di sini ada content reel. Boleh Dan diklik sekarang lagi. itu aku tiduran Nah, terus di sini ada image nih, kelasnya teman-teman. Tinggal teman-teman klik. lagi. Nah, di sini ada yang namanya avatar. Teman-teman boleh klik avatarnya, terus pilih mau fotonya yang mana. Ini sebagai dummy gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya foto lain, boleh pakai foto lain. Tinggal diklik. Nah, ini nanti dari yang tadinya kotak lingkaran aja itu jadi gambar foto. Tinggal kita atur lagi posisinya. Jadi Nah, kayaknya kayak aku gitu. Ini tinggal supaya dia sejajar secara horizontal atau vertikal, kita kasih di sini. Align left-nya. Sip, tinggal kita atur jaraknya, kita kasih 16 pixel. Kalau 16 pixel terlalu banyak, kita kasih 6 pixel. Sip, udah berhasil. Selanjutnya kita butuh satu icon lagi nih, icon love. Caranya kan gampang. Kita tinggal pakai plugin lagi yang namanya itu Bootstrap Icon. Kita cari yang namanya love. Kalau nggak ada heart misalkan, nah ini heart ada. Kita pakai yang ini, yang mirip-mirip lah ya. Kalau misalkan ada, tinggal di drag and drop aja ke atas. Tinggal kita atur posisinya supaya sama. Kita kasih ukurannya 14 pixel. Kita atur lagi posisinya. Kalau misalkan udah, jangan lupa kita pakai yang namanya auto layout. Nah, di sini blok dulu dua-duanya, tinggal ada auto layout, klik oke, tinggal kita kasih jaraknya mau berapa. Sip. Terus selanjutnya kita auto layout lagi sama yang atas ini nih. Ini boleh blok auto layout yang pertama sama auto layout yang kedua. Ini terus tekan di sini ada auto layout lagi. Di plus lagi aja. Nah, nanti bakalan ngegabung. Terus kita mau bikin backgroundnya berwarna putih, kita tinggal kasih aja fill, warnanya warna putih. Terus kita pengen nambahin jarak tuh. Kan kita tahu di bagian abu-abu ini di sebelah kanannya ada jaraknya tuh. Kita tinggal tambahin aja, misalkan kita pengen nambahin jaraknya 2 pixel, 2 pixel, atau kalau misalkan kurang, kita kasih 4 sama 4. Terus, kalau misalkan masih kurang, 6 sama 6 pixel gitu. Tinggal tambah-tambahin aja, di-adjust aja sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau kita lihat di desainnya juga, dia itu rounded ya, yang putihnya. Kita bikin rounded pakai yang di sini, corner radius. Kita kasih 10 pixel. Kalau misalkan udah, kita tinggal drag and drop aja komponen yang udah kita bikin ke dalam desain kita yang ini. Gitu, teman-teman. Ini juga sama, drag and drop ke sini.
Tinggal ubah aja kontennya. Nah, kalau kita lihat di sini dia nggak ada, masih ada jarak ya di sebelah kanannya. Itu tuh kita kayak biasa pakai ini nih, horizontal resizing diklik terus kasih fill container. Jadi fill container itu untuk menyesuaikan dengan kotak yang ada di luarnya. Klik lagi. Nah, ini jaraknya kita kasih auto. Tuh, jadi nanti bakalan rata gitu kanan kirinya.